Guys, ini berkaitan mengenai pesawat tempur Default Rafale. Di mana kalau kita tengok salah satu media di luar daripada Indonesia, Tribun, di mana Indonesia dikatakan sudah pun membayar 2,3 million untuk 18 unit Default Rafale, tetapi di mana pembayaran ini belum lagi termasuk dalam package senjata. Jadi kalau kita tengok just pesawat tanpa ada senjata dengan harga 2,3 million. Semak video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu dan kembali untuk menonton video di Musa Channel, dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan harian dan juga segala urusan di dunia akhirat, dan juga diberikan kelapangan masa dan juga dihindarkan daripada segala malapetaka dan dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Indo Magazine. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan salah satu media di luar daripada Indonesia, daripada media Eropah, di mana dikatakan Indonesia sudah bayar untuk pesawat tempur Default Rafale sebanyak 2,3 million untuk mendapatkan 18 unit Default Rafale. Tetapi rupa-rupanya 2,3 million USD itu belum lagi termasuk untuk package senjata untuk dilengkapkan di pesawat tempur Default Rafale. Wow, macam mana tu guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita ni guys. Semak dulu video ni. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang cukup mantap kali ini datang dari jet-jet tempur Rafale Indonesia dan juga tetangga kita Australia nih bos, yang ternyata juga lagi mengobrol jet-jet tempur bekasnya, yaitu F-18 Hornet. Nah, yang pertama kita bahas Rafale dulu nih. Admin kutip dari Indo Militer yang mengutip lagi dari media Perancis La Tribune baru-baru ini mewartakan bahwa Indonesia ternyata telah membayar uang muka sebesar 2,3 miliar US dollar atau sekitar 34,3 triliun rupiah untuk 18 unit jet tempur Rafale tambahan. Mantap jos nih bos. Namun sayangnya pembayaran ini pun ternyata masih belum termasuk dengan paket senjatanya bos, alias masih dibeli kopongan. Admin pun ya belum tahu kapankah senjatanya akan dibeli dan senjata jenis apakah yang akan dibeli Indonesia. Nah, lanjut masih dari sumber yang sama, pembayaran sekitar 2,3 miliar US dollar ini pun merupakan pembayaran gelombang kedua yang terdiri dari 18 unit jet tempur Rafale, di mana sebelumnya Indonesia pun sudah melakukan pembayaran gelombang pertama sebesar 1,1 miliar US dollar untuk 6 pesawat yang telah selesai, telah deal pada September tahun 2022 lalu bos, di mana secara total Indonesia pun sebenarnya telah setuju untuk membayar uang sebesar 8,1 miliar US dollar untuk 42 unit jet tempur Rafale ini bos. Artinya untuk total seluruh armada, Indonesia pun harus membayar uang sebesar 120,9 triliun rupiah. Dan kalau dihitung-hitung, besaran jumlah ini pun hampir setara dengan anggaran Kemenhan dan TNI kita tahun 2023 ini bos, yaitu mencapai 134 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Nah, lantas kapankah pembayaran selanjutnya, yaitu untuk batch ketiga Rafale Indonesia dilakukan? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bos. Oke, lanjut. Jadi intinya dari sumber media Prancis tadi dikatakan bahwa Indonesia sudah membayar uang muka tahap kedua. Nah, untuk selanjutnya, surat kabar Prancis La Tribune ini pun juga mengatakan bahwa pembayaran ketiga atau yang terakhir untuk 18 unit Rafale ini pun diharapkan dilakukan pada akhir tahun 2023 ini bos. Dan hal itu pun katanya bakal segera diumumkan. Dan artinya target Indonesia
Untuk pembayaran 3 batch Rafale ini pun harus tuntas sampai akhir 2023 ini, bos. Dan di sini perlu kalian ketahui bahwa kontrak pengadaan Rafale Indonesia ini pun sebenarnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu batch pertama 6 unit, batch kedua 18 unit, dan batch ketiga nanti 18 unit. Artinya 3 kali taken kontrak untuk pembelian 42 unit Rafale ini, bos. Dan sebagai tambahan informasi, kontrak pembelian Rafale oleh Indonesia dari Dassault Aviation Prancis ini pun tidak mengatur tentang pasukan senjata untuk Rafale kita Indonesia ini, bos. Dan yang termasuk dalam kontrak pengadaan hanyalah layanan pelatihan, penugasan dukungan di berbagai pangkalan udara di negara pelanggan, dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh. Artinya untuk pembelian paket senjatanya nanti terpisah, bos. Dan seperti yang kita tahu, jet-jet tempur Rafale ini pun dapat dipasangi dengan berbagai macam jenis rudal. Dan negara kita Indonesia pun dapat bebas memilihnya nanti. Lantas, senjata apa sajakah itu yang dapat dipasang pada Rafale? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, bosku. Oke, lanjut perlu kalian ketahui. Rafale ini pun merupakan jet tempur yang pastinya disesuaikan dengan standar NATO, bos. Artinya pilihan senjata dan misil-misilnya pun pasti sangat banyak. Diketahui bahwa jet tempur Rafale ini dapat dilengkapi dengan beberapa jenis rudal atau misil, mulai dari misil udara ke udara, misil udara ke permukaan, dan misil anti kapal. Nah, untuk misil udara ke udara, Rafale ini pun bisa dipasangi dengan rudal Magic 2, rudal MBDA Mica, dan juga rudal MBDA Meteor. Kemudian untuk misil udara ke permukaan, Rafale ini pun dapat dipasangi dengan rudal MBDA Apache, rudal MBDA Storm Shadow, rudal Hammer, bom GBU-12, PV-2, AS-30L, dan juga Mark MK-82. Sedangkan untuk rudal anti kapalnya, Rafale pun dapat dipasangi juga dengan rudal MBDA AM-39 Exocet. Dan juga Rafale ini pun juga dapat dilengkapi dengan rudal Scalp, bos, yaitu rudal jelajah udara ke darat dengan jangkauan lebih dari 300 km. Nah, terlepas dari apapun itu, tergantung TNI Angkatan Udara Indonesia, bos, nantinya mau yang mana. Dan juga pastinya tergantung budget serta prioritas. Lebih untuk fungsi apakah pesawat ini ke depannya. Dan terakhir sebagai tambahan informasi, ongkos terbang Rafale per jam ini pun juga bukan kaleng-kaleng, yaitu sekitar $16.500 Amerika Serikat atau sekitar 234,3 juta rupiah dalam sekali terbang per jamnya, bos. Jadi kalau sekali terbang 3 jam ya tinggal kalian kalikan 3 aja, bos. Bukan kaleng-kaleng duitnya. Indonesia pada sebelum ini sudah pun membeli sebanyak 14 atau 18 unit D4 Rafale, di mana D4 Rafale ini adalah daripada Perancis, di mana Indonesia membuat kerjasama, bukan kerjasama lah, di mana Indonesia ingin membuat pembelian bersama dengan Perancis dalam syarikat D4 Rafale pada tahun 2022. Tetapi perjanjian itu sebelum pada tahun 2022, pada tahun 2021 Indonesia ingin membuat pembelian sebanyak, kalau tidak silap, dalam 12 unit terlebih dahulu. Dan pada tahun ini menambah lagi sebanyak, kalau kita tengok jumlah semua, sebanyak 42 unit D4 Rafale. Dan Indonesia sudah pun membuat bayaran muka 2,3 million USD, kalau kita tengok sebanyak 34,3 triliun rupiah. Dan selepas daripada itu, di mana salah satu media daripada di luar daripada Indonesia, La Tribune, di mana di dalam media itu menyatakan bahawa Indonesia sudah pun memesan D4 Rafale sebanyak 42 dan sudah pun membuat bayaran muka sebanyak 2,3 million USD. Tetapi di mana bayaran muka itu belum lagi termasuk di dalam package senjata yang akan dilengkapkan untuk kegunaan D4 Rafale. Di mana selepas daripada perbincangan di antara kedua-dua belah pihak, Indonesia dan juga Perancis, di mana untuk bayaran 42 unit D4 Rafale itu, di mana Indonesia semestinya ataupun seharusnya untuk membuat bayaran sebanyak 4,1 million USD kepada pihak Perancis untuk mendapatkan 42 D4 Rafale yang akan sampai
di Indonesia dan juga akan digunakan untuk kegunaan TNI di Indonesia. Di mana kalau kita convert kepada duit Indonesia dikatakan sebanyak 120,9 trilion rupiah untuk mendapatkan total package sekali sebanyak 42 default Rafale. Jadi kalau kita tengok 134 trilion itu merupakan anggaran Kemenham hanya untuk membuat pembelian untuk default Rafale pada tahun 2023 guys. Untuk pembelian sebanyak 42 unit default Rafale daripada Indonesia kepada pihak Perancis, di mana pembelian ini dibahagikan kepada 3 kategori ataupun 3 batch, iaitu batch pertama adalah sebanyak 6 unit yang akan sampai ke Indonesia dulu, dan batch kedua akan sampai sebanyak 18 unit default Rafale, dan batch ketiga akan sampai sebanyak 18 unit default Rafale yang akan sampai ke Indonesia. Bukan sebanyak 42 unit akan sampai terus ke Indonesia, bukan. Dia mengikut agihan batch pertama, batch kedua dan juga batch ketiga. Dan untuk makluman semua, setiap pesawat tempur default Rafale ini boleh diguna pakai ataupun boleh diinstall pelbagai senjata ataupun pelbagai fungsi, daripada rudal ke rudal, rudal ke permukaan dan juga daripada rudal ke rudal, dan banyak lagi lah kategori kalau kita tengok, dan juga banyak spesifikasi rudal yang boleh dimasukkan ataupun boleh digunakan di setiap unit pesawat tempur default Rafale. Jadi pendek kata, untuk pesawat tempur default Rafale ini, di mana Indonesia bebas terpulang kepada Indonesia untuk memilih spesifikasi apa senjata yang sesuai ataupun apa rudal yang paling sesuai untuk digunakan untuk pesawat tempur default Rafale. Jadi terpulang kepada Indonesia untuk meletakkan senjata apa sekalipun untuk digunakan di pesawat tempur default Rafale. Tapi guys, mengikut daripada sumber di mana dikatakan untuk menerbangkan pesawat tempur default Rafale ini, kalau kita tengok per jam, di mana sekali terbang pesawat tempur ini menggunakan dana. Bukan free guys, bukan setakat terbang full free, bukan. Kalau kita tengok di mana pesawat tempur ini sekali terbang, di mana dana yang diperlukan adalah sebanyak 234,3 juta rupiah per jam. Cuba bayangkan kalau kita terbangkan pesawat tempur default Rafale ini mengambil masa 3, 4 ataupun 5 jam. Berapa dana yang diperlukan untuk menerbangkan sampai 4-5 jam? Bagi pendapat kalian semua, adakah wajar ataupun adakah berbaloi Indonesia membuat pembelian terhadap default Rafale daripada Perancis? Bukan 3 unit, bukan 4 unit, bukan 10 unit, tetapi 42 unit. Kalau kita tengok dengan harga 120,9 trilion rupiah. Wow, memang sangat-sangat expensive guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.